Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Semoga kalian sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji, yaitu bersyukur, berterima kasih, meminta maaf, dan mendoakan orang lain. Silakan disimak video yang Umi sampaikan ini ya. Dan jangan lupa dibaca juga buku tema 2-nya. Nanti Umi akan sampaikan halaman-halamannya. Selamat membaca juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 perilaku terpuji yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama bersyukur, kedua berterima kasih, ketiga meminta maaf, dan yang keempat mendoakan orang lain. Pertama adalah bersyukur. Allah menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup itu bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Apa arti bersyukur? Syukur artinya adalah ucapan terima kasih kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan rasa ikhlas dan sabar. Insya Allah kita pernah belajar tentang pengertian dari syukur ini ya nak. Allah menjanjikan bagi siapa saja yang selalu senantiasa bersyukur, maka Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan untuk hidup kita. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati, sedangkan kebalikannya adalah orang yang tidak mau bersyukur. Orang yang tidak pernah bersyukur disebut orang yang sombong. Bagaimana cara kita bersyukur? Bersyukur kepada Allah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah mengucapkan kalimat hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Ketiga, berbuat baik kepada makhluk hidup lainnya, yaitu kepada manusia, hewan, dan tumbuhan. Keempat, selalu tersenyum. Yang kelima, membagikan ilmu yang kita miliki. Keenam, menjaga kesehatan tubuh kita. Bersyukur merupakan perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan memiliki lambang bintang. Orang yang pandai bersyukur akan dicintai oleh Allah dan disukai teman-teman. Pasti ingin kan disukai teman-teman? Perilaku terpuji yang kedua adalah berterima kasih. Terima kasih adalah ucapan rasa syukur atas kebaikan yang telah diberikan orang lain kepada kita. Entah itu dengan menolong kita atau memberi kita hadiah dan sebagainya. Kepada siapa saja kita harus berterima kasih. Nah, yang utama kita harus berterima kasih kepada Allah. Terima kasih kepada Allah disebut dengan bersyukur. Lalu kita harus berterima kasih kepada tumbuhan, kepada hewan, dan pastinya juga berterima kasih kepada manusia.
Cara berterima kasih kepada manusia yang pertama adalah ucapkan terima kasih sambil tersenyum. Jangan lupa dengan sikap yang santun juga ya nak. Yang kedua, saling memberikan hadiah. Ketiga, berbuat baik kepada teman kita. Dan yang keempat, mendoakan orang lain. Sedangkan cara berterima kasih kepada tumbuhan itu bisa kita lakukan juga, tapi dengan cara yang berbeda. Kenapa kita harus berterima kasih kepada tumbuhan? Karena tumbuhan memberikan banyak manfaat untuk kehidupan kita. Cara berterima kasih kepada tumbuhan adalah: satu, dengan merawat tumbuhan dengan baik. Kedua, menyiram tumbuhan dengan air secukupnya. Ketiga, memberikan pupuk. Keempat, menempatkannya di tempat yang memiliki sinar matahari. Kelima, menyemprotnya dengan cairan anti hama. Keenam, tidak memetik daun dan bunga sembarangan. Hewan juga memberikan banyak manfaat untuk kita. Bisa jadi kendaraan atau bisa kita konsumsi dan sebagainya. Cara berterima kasih kepada hewan bisa kita lakukan dengan cara menyayangi hewan dan tidak menyiksanya, memberikan makan dan minum, memberikan kandang atau tempat tinggal yang layak, lalu mengobatinya jika sakit, dan kemudian menjaga kesehatan tubuhnya. Berterima kasih merupakan pengamalan sila pertama dan sila kedua. Bersyukur sebagai terima kasih kepada Allah sesuai dengan pengamalan sila pertama. Sedangkan berterima kasih kepada hewan, tumbuhan, dan manusia itu sesuai dengan sila kedua Pancasila. Masih ingat kan isi dari sila pertama dan sila kedua? Nah, Umi ada pertanyaan. Kenapa kita harus berterima kasih? Karena berterima kasih menunjukkan bahwa kita menghargai dan menghormati kebaikan orang lain kepada kita. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang anak Umi rasakan saat atau setelah mengucapkan terima kasih? Iya, kita akan merasa bahagia, hati tentram, makin erat persahabatan karena orang lain merasa dihargai atas kebaikannya kepada kita. Perilaku terpuji yang ketiga adalah meminta maaf. Manusia merupakan makhluk sosial. Masih ingat kan artinya makhluk sosial? Yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Setiap hari kita bertemu dan berinteraksi, bisa dengan keluarga, tetangga, atau teman yang punya sifat yang berbeda. Dalam berinteraksi, pasti kita pernah membuat kesalahan kan? Cara yang baik untuk membuat hubungan tetap baik adalah dengan meminta maaf. Orang yang suka meminta maaf dan langsung minta maaf jika melakukan kesalahan adalah orang yang pemberani. Dan meminta maaf butuh sikap keberanian dan kebesaran hati ya. Cara meminta maaf yang baik bagaimana? Pertama, ucapkan minta maaf. Kedua, akui kesalahannya. Ketiga, tidak mencari alasan. Yang keempat, tidak menyalahkan orang lain. Dan yang kelima, berubah menjadi lebih baik. Kenapa kita harus meminta maaf? Karena dengan meminta maaf, hati kita akan merasa lega dan hubungan kita dengan orang lain akan tetap baik. Perilaku meminta maaf sesuai dengan sila kedua Pancasila. Masih ingat kan? Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab dan memiliki lambang rantai.
Sikap terpuji terakhir yang kita pelajari hari ini adalah mendoakan orang lain. Dalam mendoakan orang lain, kita hanya diperbolehkan mendoakan yang baik-baik saja ya. Misal, saat ada teman yang sakit, kita doakan teman kita agar lekas sembuh. Kita dilarang mendoakan yang buruk-buruk untuk orang lain. Jika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, secara tidak langsung kita sedang mendoakan diri sendiri. Jadi, jangan sekali-kali ya mendoakan yang buruk untuk orang lain. Nanti keburukan itu malah kembali pada kita. Mendoakan orang lain termasuk pengamalan sila pertama Pancasila, karena berdoa itu kepada Allah.